Untuk kali ini kita akan memaparkan atau menyampaikan materi tentang permainan game melalui Microsoft Excel. Ini nanti kami akan membuat permainan game atau memunculkan gambar ke dalam Microsoft Excel secara otomatis. Jadi seperti contoh di sini, saya kita membuat kartu identitas, yang dimana kartu identitas itu memunculkan yaitu foto masing-masing. Kita buat file baru. Nah, sekarang kita masukkan foto. Yang pertama foto Hayati. Nah, untuk memasukkannya klik insert, kemudian picture. Ini kebetulan saya sudah nyimpan di secara offline di data saya. Klik foto yang akan dimasukkan, kemudian klik insert di sini. Nah, lebar ini harus disesuaikan. Jadi lebarnya harus disesuaikan. Lebar sheetnya, selnya ini. Nah, kita sesuaikan ini. Berarti semuanya nanti juga harus dibuat sama lebarnya, biar foto tidak lepas dari ini. Terus sekarang untuk foto Arifa, kita masukkan di sini, insert, picture, kita cari fotonya, kita masukkan. Nah, ini kok terlalu besar, bisa kita perkecil di sini. Ya. Jadi bisa kita perkecil, fotonya ya kita kecil. Biar ini kelihatan rata, klik salah satu foto, kemudian di Ctrl A. Nah, ini bisa kita atur alignment, kita pilih distributed horizontal. Nah, jadi bisa kita atur menggunakan alignment ini. Nah, data ini semua sudah masuk. Selanjutnya kita membuat kartu identitasnya. Nah, di sini kita buat kartu identitasnya. Makanya kita gunakan ini sebagai kodenya adalah nomor sebagai kunci, karena nanti saya akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Ya. Di sini saya tulis kartu identitas. Saya kasih nama, kemudian NIK, tempat tanggal lahir, golongan, ini kerja, kabar aja dulu data ini. Biar Bapak Ibu membuatnya ini nanti tidak terlalu ngetik satu-satu, kita menggunakan fungsi VLOOKUP saja. Sebagai kuncinya nanti di sini di nomor urut ini. Nah, nomor urut Bapak Ibu sebenarnya bisa ngetik ini 1, kemudian 2 dan seterusnya. Tapi nanti akan terlalu lama. Maka dari itu, ini kita bisa melakukan pembuatan data validasi. Biar nanti mudah, tinggal milih saja data validasi, kita pakai list. Nah, isinya apa? Nanti kita pakai sama dengan boleh, kita ambil yang ini, data validasinya urutan nomor. Ya. Selesai, oke. Nah, akhirnya di sini sudah muncul. Tinggal milih 1, 2 dan seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya biar nanti otomatis semua, kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Ini sebagai sel kuncinya. Diambil dari sini, kita tekan F
di absolute tekan F4 menjadi absolute, string A string. Kemudian kita ambil data dari mana itu? Dari sheet ini. Kita sesuaikan. Kemudian nama kolom berapa? 1, 2. Berarti titik koma 2. Kita kasih tutup kurung, enter. Ini sudah muncul. Kalau kita ubah di sini, nomor 2 sudah berubah, nomor 4 sudah berubah. Nah, daripada nanti Bapak Ibu ngetik satu-satu lagi di bawahnya, lebih baik ini kita copy. Ini kita blok, copy. Jangan menekan penggerak kursor, tapi tekan enter dulu. Baru Ctrl V, paste. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah, sekarang tinggal menentukan kolom keberapa untuk NIP, tempat tanggal lahir, golongan maupun unit kerja. Kita lihat di data. Untuk NIP kolom ke 1, 2, 3. NIP-nya kolom ketiga, tempat tanggal lahir kolom keempat, golongan kolom ke 5, unit kerja kolom ke 6. Kita ubah di sini. Kita ubah NIP kolom ketiga, tekan enter. Sudah otomatis berubah sendiri. Tempat tanggal lahir kolom ke 4, tekan enter. Golongan kolom ke 5, tekan enter. Kemudian unit kerja kolom ke 6, tekan enter. Sudah. Untuk data nama-nama yang harus tercantum ini sudah beres. Kita sudah bisa membuatnya. Nah, sekarang kita memerlukan, ini kita butuh foto. Identitas itu harus ada fotonya. Misalnya kita taruh di sini. Nanti kita jadikan satu, ini kita merger. Ya, agak kita lebarkan, kita atur. Nah, sekarang kita tinggal ngambil salah satu foto. Hanya ini. Kita klik di sini, Ctrl C, kita copy, pindah di sini, Ctrl V. Nah, ini sudah jadi, nggak usah diatur dulu, nggak apa-apa. Nah, ini nanti akan bisa berubah-ubah, harus kita sesuaikan. Nah, sekarang kita mau menggunakan biar tadi sebagai data input foto itu biar berubah. Maka dari itu di sheet 1 ini saya sediakan kolom nama panggilan. Karena apa? Nanti kalau kita menggunakan nama ini, bahwa untuk shotnya ini tidak boleh ada tanda spasi. Misalnya Arifah Prastiwi, berarti harus digabung Arifah_Prastiwi. Daripada bingung seperti itu, kita akali, kita buat di belakangnya namanya Arifah. Ya. Jadi nanti kita gunakan di sini sebagai kuncinya. Nah, bagaimana? Kita nggak bisa memasukkan ke sini. Kita masukkan aja buat di sini sebagai nama panggilannya. Ya. Yang ini nanti tidak usah tercetak kalau kita mau mencetak. Nah, nama panggilan harus kita buat otomatis juga. Kita ambil dari sini, kita copy sama Ctrl C, kemudian taruh di sini, Ctrl V. Nah, kita ubah kolom ke 8, dan enter. Nah, nanti untuk perubahan foto tidak kita ambilkan dari data-data ini, tidak. Kita tidak mengambil dari nomor ini, tidak. Tapi kita ambil dari nama panggilan. Ini untuk mempermudah saja. Nah, bagaimana? Kita ubah, klik. Kalau kita klik di sini, ini munculnya picture 1. Nah, ini yang akan menyulitkan kita untuk memunculkan indirect foto-foto ini berubah. Nah, itu kita klik fotonya, kemudian kita taruh di sini, kita tekan sama dengan klik
sebagai data inputnya nanti. Kemudian kita tekan enter. Nah, maka di sini akan berubah, bukan foto lagi tapi menjadi hari. Kalau kita ubah 2, maka akan berubah, nama-namanya akan berubah, menyesuaikan sesuai dengan nama panggilan. Tapi yang kita harapkan kan tidak muncul seperti ini, tapi kita mengharapkan ini adalah muncul gambar fotonya. Nah, untuk itu kita harus membuat data dulu untuk mengambil. Kalau tadi ini VLOOKUP, untuk mengambil ini kita ambil ini dulu. Nah, caranya gimana? Kita blok foto dan datanya ini berada di sampingnya, ya, berada di sampingnya ini. Kemudian kita masuk ke formula, ya, masuk ke formula. Kita klik dulu from selection. Karena apa? Saya batalkan dulu. Ini kalau kita klik, ini munculnya tetap G5, ya. Tapi ini bedanya nanti setelah kita klik from selection, topnya kita hapus, recolumn. Artinya apa? Kita mengambil data dari kanan. Jadi hari nanti munculnya gambar hari, Arifah munculnya gambar Arifah. Jadi ini kita klik, oke. Nah, tadi pada saat saya naruh sel ini di G5, ini munculnya G5. Tapi setelah saya buat create from selection, pada saat saya menaruh ini berubah menjadi hari. Kita taruh bawahnya berubah. Jadi ini nanti data kita bisa mengambil ke rumus yang bersangkutan, ya. Nah, kalau seperti ini belum bisa memunculkan itu karena masih muncul picture 1. Kalau kita klik berikutnya gini sudah berubah, ini juga masih muncul picture 1. Nah, maka dari itu setelah kita buat tadi, ini kita gabungkan data ini, ya, kita gabungkan. Untuk membuat ini kita perlu nanti untuk membuat indirectnya dari sini. Ini kita copy dulu, Ctrl C, kita enter, kemudian masuk sini. Saya ulang lagi tadi name, kita buat new, kita ubah menjadi gambar misalnya di sini, ya. Terus kita ketik indirect, Ctrl V yang tadi pada saat kita lakukan itu, kemudian kita turun oke. Kita sudah muncul ring gambar. Kita close. Nah, sekarang gambar ini harus kita munculkan, bukan tulisan Arifah, tapi munculnya adalah fotonya. Jadi sudah kita buat ring, namanya tadi kita buat ring yaitu gambar. Ini kemudian kita tekan enter, akan sudah muncul gambarnya di sini. Nah, oke, sudah berubah. Nah, sekarang kita tinggal mengatur bentuknya ini biar kelihatan bagus. Monggo atur dari kartu identitas ini yang sederhana saja. Kalau nanti mau nyetak, ini aja yang disimpan, yang di setting biar kelihatan bagus. Saya hapus grid-nya, sehingga nanti kita bisa melakukan perubahan-perubahan melalui data ini.
ya.